Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Suatu kebahagiaan sendiri bagi saya dapat kembali menyapa pendengar melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya melalui renungan ini, iman kita semua semakin kuat. Maka dari itu, tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, agar kita dapat menghasilkan buah-buah dari iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman pada renungan ini. Biarlah firman ini menjadi isi hati-Mu untuk kami, Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai satu kedewasaan rohani, melangkah dalam keberanian karena kami beriman kepadamu, Tuhan. Sekalipun kenyataan tidak mendukung, kami tetap melakukan firman yang Kau katakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema antara iman dan kenyataan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 9 ayat 25. Demikian firman-Nya. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kasih Kristus, ayat ini adalah jawaban orang buta dari lahir yang disembuhkan Yesus. Dan orang Farisi menanyakan, siapakah yang menyembuhkannya? Dan orang buta menjawab, ia seorang nabi. Tetapi orang Farisi mengatakan, bukan, ia adalah orang berdosa. Orang buta ini tidak mempedulikan apa yang dikatakan padanya, tetapi kenyataannya ia menerima kesembuhan. Ini contoh dari salah satu peristiwa. Pernahkah kita berada di dalam sebuah situasi di mana kita harus memilih antara mempercayai janji Tuhan yang belum kelihatan dan kenyataan pahit yang terlihat jelas dengan mata jasmani kita? Tentu kita lebih suka apabila kenyataan pahit atau masalah-masalah dapat lenyap. Bahkan lebih baik lagi kalau itu semua tidak pernah ada. Orang yang paling kuat dan pandai sekalipun pada suatu saat akan mendapati kehidupan masuk dan berada dalam area di luar kemampuannya saat masalah datang menghampirinya. Keadaan seperti ini dapat membuat diri menjadi rapuh. Kondisi seperti ini biasanya dapat mengguncangkan hati, dan bukan hanya itu, melainkan ia dapat tidak mempercayai dirinya mengapa keadaan tersebut terjadi padanya. Keadaan pahit atau masalah datang dan menghampiri kita, tidak akan bertanya dan tidak akan memandang status manusia, apakah orang itu beriman atau tidak, apakah pendeta atau jemaat, apakah orang kaya atau miskin. Saat masalah sering datang melanda, lambat laun dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, sehingga pikirannya mulai kacau, perasaannya gelisah tak menentu. Bila kondisi ini terus menekan, dapat menjadikan seseorang mudah menyerah kalah dan mau lari dari kenyataan yang dihadapinya. Kekasih Kristus, masalah yang rumit dan kondisi yang tidak menentu menghantam kita, sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya itu adalah bagian dari proses yang akan membawa kita untuk menjadi kuat dan semakin bernilai. Itulah sebabnya kita harus benar-benar berakar dalam iman pada Tuhan. Karena suatu saat nanti iman kita pada Tuhan akan diuji. Kita akan diperhadapkan antara iman dan kenyataan dalam kehidupan sehari-harinya. Posisi iman seperti apa dan bagaimana melangkahnya saat kenyataan bertolak belakang dengan iman. Kasih Kristus, berbicara iman dan kenyataan bukanlah sesuatu yang kita ketahui dalam ingatan kita semata, melainkan sesuatu terapan yang harus kita lakukan. Mungkin banyak orang Kristen yang mendengar juga diingatkan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihinya. Tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Terkadang bukan hanya sebatas diingatkan, melainkan mengerti dan memahami di mana segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan adalah dalam sepengetahuan dan perhatian Tuhan. Tetapi banyak juga orang Kristen dalam mencari solusi untuk keluar dari masalah menggunakan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Mereka tidak dapat bertahan melakukan kehendak Allah dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut, menginginkan hasil dan jawaban yang cepat atau instan, tidak menghendaki masuk dalam proses yang panjang. Dengan demikian, mereka mencari jalan pintas untuk keluar dari masalah tersebut. Padahal proses tersebut adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita kuat dan berkualitas dalam pengiringan pada Tuhan. Tetapi itulah kenyataan. Bila diperhadapkan antara iman dan kenyataan, pada satu sisi beriman pada Tuhan, tetapi terkadang kenyataan yang dihadapi membuat iman menjadi goyah dan tidak sedikit meragukan Tuhan. Sehubungan dengan iman, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang dimaksud dalam Ibrani adalah realitas, karena Allah adalah realitas yang tidak dapat dibantah atau ditolak, karena pribadinya sendirilah yang menyelesaikan janjinya. Bila kita yang berkata beriman atau percaya kepada Allah, maka kita mempunyai hubungan dengan Allah. Dengan demikian, iman adalah hubungan dengan Allah dan bergantung mutlak pada Allah, serta bukti dari kenyataan yang belum dilihat. Lalu bagaimana dengan kenyataan? Kenyataan adalah sesuatu yang nyata, yang benar-benar ada, sungguh-sungguh berwujud dan dapat diidentifikasi. Kekasih Kristus, terkadang kenyataan yang tidak sesuai harapan, sehingga membuat seorang mulai membuat perencanaannya sendiri, yang kebanyakan tanpa melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya itu. Mengapa banyak melakukan demikian? Dikarenakan dalam situasi dan keadaan seperti ini kadang manusia lupa dengan janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah. Tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahkan bukan hanya memberikan jalan keluar, Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Dengan demikian, antara iman dan kenyataan yang dialami oleh kita sebagai orang percaya sesungguhnya merupakan proses supaya otot-otot iman muncul dan semakin kuat, sehingga orang percaya tidak membatasi kuasanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati rohani kami dan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Pimpin kami supaya kami senantiasa mengerti apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, jangan biarkan iman kami menjadi goyah sekalipun kenyataan yang kami hadapi mungkin dalam keadaan pahit, tetapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa juga menolong, menuntun, bahkan menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi dengan tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi pimpin kami supaya kami melakukan antara iman dan kenyataan tetap konsisten. Kami tetap beriman kepadamu Tuhan, sekalipun kenyataannya masih belum kami raih. Tuhan, kuatkan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk kami tetap menjalani kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.